Halo, selamat datang di Ruang Ganti United. Ya, episode kali ini kita akan membahas tentang latihan perdana Ruben Amorim dengan skuad yang ada saat ini, dikarenakan masih dalam kondisi jeda internasional selama 2 pekan kurang lebih. Dan tentu saja ada beberapa pemain yang kembali dari cedera seperti Euro, Shaw, Maguire, Maino, Mason Mount yang kemungkinan juga akan dicoba pada sesi latihan perdana ini. Dan menariknya di latihan perdana ini adanya bek muda Godwill Kukonki, bek belia berusia 16 tahun dengan tinggi 195 cm yang merupakan menjadi monster untuk usia anak-anak seusianya. Bek muda 16 tahun ini merupakan seorang kidal yang bisa ditempatkan di bek tengah sebelah kiri, bisa menjadi backup untuk Lisandro Martinez karena kemampuannya untuk mengcover area yang sangat luas, penguasaan bola atau ball playing yang sangat bagus untuk anak-anak di seusianya. Manajemen Ineos ingin Amorim memaksimalkan skuad yang ada karena beberapa tahun belakang di era Ten Hag sudah banyak menghabiskan uang yang cukup besar, juga sekitar 600 juta untuk beberapa pemain yang sudah didatangkan, sehingga membuat manajemen Ineos akan sedikit berhemat untuk transfer paruh musim ini jika tidak ada pemain yang cedera lagi. Menurut Ane yang paling urgent itu sebenarnya bek kiri, karena kita melihat Luke Shaw dan Malaysia walaupun sudah kembali dari cedera masih belum belum mampu membuktikan sih, atau belum menemukan ritmenya kembali seperti Malaysia kemarin sempat diturunkan di tim U21. Dan diberitakan pula Ruben Amorim lebih tertarik dengan Akademi Manchester karena ingin menemukan bakat-bakat seperti kita tahu kemarin sempat membeli Sekou Kone yang kemarin juga cedera dan menggunakan kruk. Terus ada striker yang dari Arsenal itu, Cindo Obi Martin itu. Jika dari manajemen Ineos bisa memanfaatkan dari bakat-bakat muda, kemungkinan MU tidak akan kekurangan stok pemain yang potensial. Di sisi lain, Ruben Amorim juga ingin memberikan kesempatan kedua kepada para pemain yang dinilai kurang seperti Marcus Rashford dan para pemain senior lainnya untuk memperjuangkan tempatnya sehingga layak untuk menjadi skuad Amorim yang sekarang. Ya, seperti kita tahu, tren positif bila ada manajer baru, para pemain akan semangat untuk musim pertama, kemudian musim berikutnya akan menurun dan sebagainya dan sebagainya. Apakah nanti juga akan terulang lagi siklus-siklus seperti sebelumnya? Untuk latihan perdana ini karena adanya jeda internasional, jadi skuad yang dicoba dari Amorim sendiri terdiri dari kiper Tom Heaton, untuk back tengahnya Jonny Evans, back tengah kanan ada Leny Yoro, back tengah kiri ada Luke Shaw yang baru sembuh dan mendadak sembuh karena Amorim sudah tiba. Apakah memang disengaja? Kemudian untuk double pivot diisi oleh Ugarte dan Maino. Di sini Amorim banyak memberikan instruksi kepada Maino apakah dia nantinya akan dijadikan pusat pergerakan atau dari pusat gelandang sentral MU dalam permainan Amorim kelak. Terus untuk wingback kanan diisi dengan Lord kita Anthony El Gasing yang mencoba kembali untuk memperjuangkan tempatnya dengan melakukan beberapa latihan individual juga selama libur jeda internasional ini. Kemudian Tyler Malaysia yang sempat diturunkan di tim Akademi U21. Terus untuk di belakang striker memasang Mason Mount dan Amad Diallo. Kemudian di nomor 9 kita ada Marcus Rashford yang sepertinya akan dicoba dari Amorim di nomor 9.
Seperti yang kita tahu, Bupati sampai sekarang masih belum menemukan performa terbaiknya. Mungkin ada beberapa umpan-umpan kunci yang cukup membahayakan dari Rashford, tetapi untuk finishing kembali Rashford masih belum menemukan performa terbaiknya. Dan juga bahwa El Capitano Bruno sudah kembali ke Carrington setelah membela Portugal dan sempat memberikan gol fantastik untuk timnas Portugal. Jadi nanti kita bisa membandingkan antara skuad pelapis seperti pada saat latihan hari ini dengan skuad utama nanti berupa striker Højlund dan semua pemain sudah kembali, akan lebih banyak opsi, akan lebih banyak pilihan. Seharusnya mereka sudah bisa berkompetisi untuk memperebutkan tempat utama di starting line up. Ane berharap Amorim akan tegas apabila ada pemain yang tidak bisa menjalankan instruksi atau tidak mampu untuk melakukan press atau merebut kembali bola. Ada sanksi yang langsung diberikan, semisal langsung ditaruh di cadangan untuk pertandingan berikutnya ataupun berlatih sendiri dengan tim junior atau apapun itu. Semoga Amorim lebih tegas daripada pelatih-pelatih sebelumnya agar tidak ada lagi pemain-pemain yang manja. Karena mau sampai kapan kita akan terus mengorbankan pelatih dengan pemain yang tersisa, pemain senior yang itu-itu saja. Mengingat beberapa pemain juga akan berakhir kontraknya musim ini seperti Eriksen, Lindelof, dan Maguire, Tom Heaton, dan Johnny Evans kemungkinan juga tidak akan diperpanjang dan tidak akan masuk skema dari Ruben Amorim ya, dikarenakan usia dan lain-lain. Kalau menurut Ane sih mereka juga tidak akan diperpanjang sih, karena memang udah mentok kualitasnya segitu. Jadi Ane berharap ada regenerasi lagi. Terus untuk beberapa pemain yang kemungkinan tidak masuk dalam list Amorim, ini cuma pendapatannya pribadi, kalian bisa setuju, bisa juga tidak. Pemain seperti Casemiro yang kontraknya tinggal 1 tahun itu juga bisa dilego daripada harus melepasnya secara gratis kan. Terus untuk Luke Shaw dan Anthony yang masih ada kontrak sampai 2027. Shaw sendiri juga langganan BPJS, langganan cedera. Jadi secepatnya mumpung masih sehat. Kalau sekarang sembuh dari cedera kan kemungkinan harga pasarnya kan juga akan stabil kan. Walaupun turun tidak terlalu anjlok, tidak seperti Anthony yang kemungkinan juga akan turun drastis dari berapa kemarin tuh 100 juta atau berapa, mungkin sekarang pasarannya cuma 30 atau 40 juta mungkin. Yang terakhir mungkin Tyler Malaysia yang masih ada kontrak sampai 2026. Sepertinya juga tidak akan masuk ke skema Amorim. Mari kita lihat untuk ujian perdana melawan Ipswich Town besok Minggu. Tentang bagaimana penampilan skuad MU yang baru, formasi yang baru, taktik yang baru dari manajer baru kita, Ruben Amorim. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Glory Glory Manchester United.